Masuk. Ya, waalaikumsalam. Oke, duduk. Ya, mungkin kita perkenalan dulu lah. Oke, jadi perkenalkan, nama Bapak Fadil Usmatupang lah, guru BKD SMP 6. Jadi Bapak di sini PPL selama 3 bulan. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Mungkin dari Pian lagi boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kamil Gidan Jelani. Boleh dinyaring ya? Bisa. Nama saya Muhammad Emre Gidan Jelani. Saya kelas 8D sekolah SMP 6. Oke, tadi sebelumnya kita kan sudah ada janjian via WhatsApp. Kalau Pian berkata nanti akan berkunjung ke sini untuk melakukan proses konseling. Betul loh. Nah, jadi untuk proses konseling sendiri nanti kita ada batasan waktunya. Nah, untuk batasan waktunya itu kita sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, nanti jika dirasa dan hasil konseling yang kita lakukan belum cukup, nanti kita adakan lagi pertemuan berikutnya untuk melakukan proses konseling yang sama. Oke, paham? Sampai situ paham lah dulu sebelum kita masuk ke permasalahan Jidan. Paham? Oke, nah kalau Jidan sudah paham mengenai batasan waktu, sebelumnya Jidan tahu lah mengenai BK itu apa? Kurang tahu Pak. Oke, kurang tahu lah. Oke, jadi mungkin Bapak jelaskan sedikit sebelum Jidan masuk ke permasalahannya. Jadi BK di sini itu bimbingan dan konseling. Jadi tujuan BK di sini bukan hanya untuk membantu siswa ketika ada masalah, tapi juga ketika siswa belum ada masalah atau tidak ada sama sekali masalah, BK itu juga ada hadir turut membantu siswa. Contohnya melakukan bimbingan, bisa bimbingan karir. Makanya kata awalnya itu bimbingan. Kemudian konseling itu ketika siswa merasa dirinya melakukan kesalahan atau ada masalah pada dirinya. Nah, itu kita melakukan konseling, yang mana konseling ini sifatnya mengobati atau mengatasi. Kemudian bimbingan tadi yang Bapak jelaskan itu sifatnya mencegah. Nah, sampai situ paham lah BK. Oke, kalau paham mungkin Bapak sedikit jelaskan lagi lah supaya nyaman. Nah, BK juga di sini memiliki asas-asas di dalamnya dan jadi asas yang pertama itu namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan di sini dan di sini tidak akan diberitahu segala informasinya. Apa yang Jidan sampaikan pasti akan tertutup atau sifatnya rahasia. Nah, kalau Jidan sudah tahu BK ini memiliki asas kerahasiaan, jadi harapannya Jidan di sini ketika kita sudah masuk ke permasalahannya dan ada yang ditutup-tutupi mengenai masalah Jidan. Nah, supaya ada juga asas BK yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, jadi harapannya Jidan di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka aja mengenai masalahnya supaya hasil yang kita dapat hari ini itu bisa maksimal. Kira-kira bisa dipahami. Oke, kalau bisa dipahami, mungkin seperti yang Jidan sampaikan di WhatsApp lah mengenai masalah Jidan itu masalah berkelahi ke temannya atau kayak apa jelasnya? Secara anunya tuh saya lo atau bulan ngechat tuh kawan bulan. Nah, belum ngechat kayak biasa, kayak kawan biasa kena panggilan apa curhat kan. Cuman ulun ini pindah itu salah sambat Pak yang mungkin menyakiti hatinya. Jadi lalu kayaknya apa ini apa ya? Belum tahu juga Pak salah sambat apa yang mau disinggung. Ya habis itu ya berkelahi Pak. Berkelahinya di sini itu sampai berkelahi verbal atau mulut aja kan, itu sudah berkelahi fisik kan? Maksud kata berkelahi maksudnya itu masih bicet Pak. Masih dicet lah berkelahinya. Iya. Belum ada masih berkelahi. Oke, jadi kronologinya berawal dari apa tadi? Tersalah sambat Pak, cuma yang pertama apa yang salah sambat tuh. Oke, jadi awal mulanya tersalah sambat itu, maksudnya tersalah sambat di sini tuh begayaan kan niatnya atau apa? Tersalah sambat itu atau kan soalnya kalau kita main media sosial itu bisa ada yang namanya typo, salah ketika atau memang salah sambat kah atau begayaan kan, nah itu harus dijelaskan dulu. Sebetulnya belum tuh begayaan Pak. Oke, begayaan.
tentang nama orang tuanya tuh kayak Oke, nama orang tua. lalu sambat. Nah lalu kebetulan tuh ingat gitu, nah orang tuanya tuh ada yang meninggal. Oke. Karena itu kesinggung kan, lalunya bakalan jadi sariknya lagi. Oke, jadi ibaratnya tuh berawal dari Pandiran biasa. pandiran biasa, dilanjutkan salah sambat, kemungkinan momentumnya lah yang salah lah. Pian menyambati nama orang tuanya, yang momentumnya pas saat itu orang tuanya juga ada yang meninggal. Jadi itu pemicu yang mulai tersinggung. Iya pak. Sampai buat pian tak kelahi. Iya. Nah dari yang situ tuh boleh disambut lah dulu, ini yang bermasalah ini apa sama kawan sekolah kah atau kawan luar kah? Kawan luar pak. Kawan luar lah, Ini dari Jakarta ya. dari Jakarta. Iya. Oke, jadi ibaratnya permasalahan di sini jauh lah ya lah. Bekelahinya maksudnya bekelahi online gitu lah. Ini asalnya di sininya pernah Banjar. Oh, pernah di Banjar. Kawanan, lalunya pindah ke Jakarta. Dulu ya. Tapi nya kadang-kadang ada datang sini, abahnya pegawai, abahnya pegawai perusahaan apakah gitu. Kata ulun, dia rancak 4 tahun abahnya. Oke, jadi bapak mulai paham dengan masalahnya. Jadi intinya tuh salah sambat dan momentumnya kurang pas lah mengenai masalah yang tadi. Nah dari situ tuh Pian ada merasa bersalah kah atau sudah mencoba untuk meminta maaf kah atau melakukan apakah supaya berdamai noninya? Merasa ada merasa bersalah, lalu minta maaf dengan dia. Cuman dia masih mencari gitu. Sampai menariknya kayak gitu. Kamu ini ya ngata-ngatain bapakku ya. Bapakku udah meninggal. Itu jangka waktu Pian meminta maaf dari Pian melakukan kesalahan itu lawas lah kira-kira, atau ada seminggu kah, 3 hari kah? Lawas pokoknya. Lawas lah nih. Berarti kisaran sekitar 2 minggu lah. Iya. Oke, kalau berarti harusnya itu ketika Pian melakukan kesalahan itu, walaupun niatnya awalnya budaya lah, nah itu tuh harusnya langsung dibarengi dengan minta maaf. Nah karena di BK di sini tuh pada hari ini sesi konseling ini Bapak nanti maka itu teknik SFBC. Ini sekedar menjelaskan aja supaya Jidan tahu juga. Nah kenapa jadi teknik SFBC? Sebelumnya SFBC itu singkatannya Solution Focus Group Counseling, yang mana nanti konsepnya di sini itu kita sama-sama menghadirkan solusi dari permasalahan Jidan. Nah jadi nanti Jidan kan tadi sudah cerita nih mengenai masalah Jidan lo, bagaimana kronologinya, bagaimana ujungnya, bagaimana dampaknya lo sampai berkelahi tadi lo dampaknya. Nah jadi untuk itu nanti Bapak akan memberikan solusi dan harapannya Jidan juga ada solusinya dari Jidan sendiri. Nah disitu kira-kira paham Mas? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Menurut Jidan Bang dari masalah yang pian tadi lah, gara-gara salah sambat lah, dari skala 1 sampai 10 itu berapa? Mengenai beratnya permasalahan pian 1 sampai 10. 7 pak. 7 berarti hitungannya sudah berat benar lah gitu. Oke. Kalau 7 artinya itu permasalahannya di sini menurut pian lah, ini menurut pian kan pian nyambat 7 lah. Oke, kalau nyambat 7 artinya bukan setengah-setengah lah. Adanya berat sebelah yang mana lebih berat menurut pian, berat diselesaikan kah atau berat dihadapi kah atau kayak apa? Jadi angka 7. Baru dihadapi pak. Berat dihadapi lah, lebih berat dihadapi. Dari yang sudah pian minta maaf tadi Bang, apalagi yang pian kali kan tadinya minta maaf ya. Pian minta maaf. Mestinya tetap menyadari kan. Nah, disitu kan pian ada melakukan apa lagi? Yang mau minta maaf sampai itunya cuman langsung memblok dulu gitu. Siapa? Mau minta maaf udah berkali-kali. Oke, Lalu sampai beberapa minta maaf lo di blok dulu. ini langsung memblokikan gitu kan. Semua blok. Oke, dari yang situ tuh Bang adanya dari yang ingin memblokir itu ada terjadi komunikasi lagi kah atau sama sekali tidak ada lagi? Ada pak ya, pakai nomor kawan dulu. Kayak apa tuh ceritanya? Ceritanya jadi tinggal pinjam kawan apa pinjam HP kawan dulu, pinjamnya ya pinjam jam biasa. Habis itu minta maaf dua loh.
malah makin menarik. malah makin sakitnya lah. Mungkin sariknya menyambati ya keterlaluan ya. Oke, kira-kira menurut Pian apa sih yang menjadi Sarik Barlawan Pian? Kan Pian sudah 2 kali nih minta maaf dengan HP yang berbeda. Dari Pian sendiri tahu lah kira-kira apa yang menjadi Sarik Barlawan? Itu kok baik sama bapaknya itu sama. Nama bapaknya disambat itu Pian rancak lah yang berarti nama bapaknya atau pas itu aja? Jarang baik. Jarang. Biasanya bilangnya inya menyambat nama orang tua dulu lah, lalu menyambat balas ya. Oh, emang dari Bang Pian ini candaannya menyambat nama orang tua lah. Oke, mungkin solusi dari bapak yang pertama, jangan ulangi lagi menyambat nama orang tua. Sebenarnya yang pertama orang tua di sini tuh bukan tidak baik lah, tapi sangat tidak baik. Sebenarnya jangan ditiru lagi menyebut nama orang tua, karena ya itu tadi pada saat momentumnya kada pas itu akan menimbulkan sakit hati sendiri ke orang yang pengen sambati. Kalau nah yang kedua, semisalnya ia masih Sarik, mungkin ada waktu yang harus pengen berikan dulu ke sininya, menenangkan dirinya. Ada harus pian paksakan di blok ini pian pakai HP kon pian beri waktu dulu, beri tenggang waktu lah, kisaran berapa hari lagi agar pian coba hubungi lagi. Nah, cara menghubungi yang baik itu tidak langsung kita meminta maaf. Oh, maksudnya itu kan tujuannya tuh. Iya, karena langsung tujuannya minta maaf. Cara minta maaf yang baik itu kita jelaskan dulu kondisi kita kayak apa, niat kita awalnya gimana, baru kita meminta maaf. Jangan misalnya nih bapak melakukan kesalahan di bidan, kalau bapak tampar juga minta maaf itu pasti bidan kan terima. Misalnya tamparnya bincang, bidan harus tahu dulu apa yang mau bapak nih menampar, kenapa bisa menampar. Kalau nah jadi mungkin itu solusi dari bapak, mungkin dua dulu bisa Jidan pakai solusi untuk teman Jidan nanti lah. Oke, kalau Jidan sudah paham dari dia sendiri kira-kira ada solusinya. Solusinya ya Ya, pertama ya boleh dari kayak nilai. yang pertama ya kayak Derbian tadi, jangan langsung ke tujuannya. Pertama jelaskan dulu kenapa begini, ya kan, kronologinya apa-apa. Habis itu yang kedua ya hibur lah, hibur. Lalu atau basa-basi gitu Pak. Oke, artinya di sini Jidan sudah paham lah mengenai permasalahan Jidan sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti tadi Jidan menyampaikan ada solusi berupa hiburan. Misalnya itu karena kan kalau yang misalnya Jidan sudah teman akrab, harusnya Jidan tahu apa yang dia suka. Mungkin bisa juga dari situ minta maaf. Intinya kalau kita meminta maaf dengan seseorang, jangan langsung minta maaf, harus ada alasan dulu dari kita kenapa kita bisa melakukan kesalahan kita. Nah, kira-kira paham sampai situ lah. Oke, kalau Jidan sudah paham, mungkin sebelum kita akhiri lah proses konseling ini, karena kan di sini kita sudah dapat nih solusi dari permasalahan Jidan. Nah, dari Jidan sendiri, menurut Jidan bagaimana refleksi dari hasil proses konseling hari ini menurut Jidan pribadi? Bagi Udin baik, sekarang dapat solusinya untuk memaafkannya atau untuk menyelesaikan permasalahan. Biar lo ya minta maaf kayaknya lo. Gitu, belum. Di situ ada lagi. Itu aja kok. Ya, jadi anggapannya Jidan di sini sudah mulai mengerti yang pertama bagaimana caranya minta maaf. Habis itu sudah menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan Jidan sendiri lah. Gitu. Oke, nanti misalnya kita akhiri proses konseling pada hari ini, Jidan merasa belum puas mengenai hasil yang didapat, nanti kita bicarakan lagi. Bisa aja kita nanti via WhatsApp kita tentukan jamnya lagi, entah itu besok atau lusa, nanti kita tentukan sama-sama kapan Jidan free dan Bapak free. Kira-kira setuju? Setuju Pak. Oke, kalau Jidan setuju, tadi Jidan sudah refleksi dua lah mengenai permasalahan yang Jidan alami. Mungkin Jidan bisa dulu isi dulu. Nah, di sini ada yang pertama itu lembar kesepakatan tadi. Jadi sebelum Jidan keluar, Jidan mungkin bisa isi dulu yang ini.
Ini terdiri dari nama, nomor HP, kelas, dan jenis kelamin. Emre itu marga. Wah, Emre ini marga. lain. Oh, keren. Emre. Baru. Kenapa dulu? Oke. Bisa. Ini tanda tangan Pak. Ya di sini nanti ya tanda tangan dulu baru kan tulisan kayak gimana. Kelas berapa? 8 deh. Nama pendek atau panjang Pak? Nama pendek bisa, nama panjang bisa. Nama panjang. Nama panjang, nama panjang. Oke, kalau sudah dan isi lembar kesepakatannya, mungkin ini bisa dan isi juga untuk proposal konseling terhadap proses konseling individual. Jadi menurut kamu gimana? Jadi kan ini terdiri dari beberapa kolom. Yang bisa dari 4 kolom ini kan ada 3 tabel lagi. Nah, pencontreng salah satunya. Jadi isi nama dulu baru pencontreng. Nama konselor ini berarti nama ulen. Oke, nama pian. Itu nama konselor kan bisa diisi. Bisa dibaca dulu lah, ini tidak baru kan isi. Coba. Oke, jadi setelah dan mengisi ini maka berakhir pula sesi proses konseling hari ini. Bapak sebelumnya berterima kasih juga Jidan sudah berkenan hadir untuk menyukseskan sesi proses konseling. Nanti seperti yang Bapak sampaikan, kalau Jidan kurang puas sama hasilnya, kita tentukan lagi lah jadwalnya. Mungkin sekian dari Bapak. Dari Jidan ada tanggapan lagi sebelum Bapak tutup? Tidak akan dulu. Ya, kalau nggak ada mungkin Bapak tutup, Bapak akhiri. Bapak salah kata salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.